Selamat sore untuk semuanya, ketemu lagi dengan suaranya Angki. Di sore hari ini sudah kedatangan salah satu narasumber yang tidak sia-sia, jauh-jauh ya, dengan prestasi yang sangat membanggakan, khususnya buat Kabupaten Alor. Salah satu siswi atau salah satu mutiara yang ada di Kabupaten Alor yang bernama lengkap Merlin Anggraini Mausali, salah satu anggota yang dipilih menjadi Paskibraka Nasional dari Kabupaten Alor. Dan kita bakal berbincang terkait dengan bagaimana sampai bisa di titik yang sampai yang pengennya semua, banyak orang yang pengen sampai di titik yang di nasional. Nah, kita sudah kedatangan langsung di studio. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Bagaimana keadaannya hari ini? Puji Tuhan baik. Baik sekali ya. Ini kelihatannya senyum anak paski ini berbeda sekali ya. Jadi ini diatur semuanya ya. Kalau mau diceritakan segala sesuatu tuh mau dibicara juga diatur, mau senyum juga diatur, atau seperti apa? Iya, siap. Kami dilatih senyumnya juga. Oke, dilatih ya, Iya. semuanya dilatih ya. Dan pendengar di mana saja berada di sore ceria kali ini, memang benar-benar ini sangat istimewa. Kita mau cari tahu dulu ceritanya kok bisa sampai di titik yang sekarang, sampai Paskibraka Nasional dari Kabupaten Alor. Ini ceritanya seperti apa? Mengawali sampai di nasional. Oke, baik. Jadi awalnya kami dipanggil oleh Purna Paskibraka Hmm. untuk diseleksi di tingkat sekolah, yakni diukur tinggi badan dan berat badan. Jadi pelatih mencari yang tingginya 163 ke atas. Kemudian setelah didapat yang 163 ke atas, kami dilatih. Dari bulan Februari sampai bulan Maret itu mulai seleksinya. Oke. Di situ kami difasilitasi oleh sekolah seorang pelatih yakni yang bernama Ibu Mama Nelly Jobo. Hmm. Di situ kami mulai latihan dari PBB, TUTBK, wawancara, kesehatan juga dikasih tahu tinggi badan dan berat badan idealnya dan lain sebagainya. Terus pada seleksi awal itu ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi, terus seleksi TBK, TIU. Nah, 3 seleksi tersebut tuh berlangsung secara online. Kemudian lanjut di tes kesehatan, parade, kesemaptaan, PBB, wawancara, dan yang terakhir itu pantohir. Oke. Ini kalau boleh tahu, Kaki tahu, sebelumnya memang pernah ikut Paskibraka di kabupaten atau Belum pernah ikut. Jadi sekarang kelas berapa kalau boleh tahu? sekarang kelas 11, kelas Kelas 2 11. SMA. Kelas 2 berarti kemarin itu masih kelas 1 ya? Iya, kelas 1. Oke, berarti pada intinya ini baru pertama kali ikut dan langsung masuk nasional ya? Iya. Oke, ketika 3 tahap tadi, kira-kira ada yang paling sulit atau tidak? Tahap awal. Eh, Mungkin yang paling sulit itu di kesemaptaan Hmm? karena di situ betul-betul fisik kami itu diuji. Soalnya larinya 12 menit Hmm? di lapangan mini Kalabahi, kemudian langsung sit up, push up dan lain sebagainya. Jadi itu kalau kesehatan kita memang tidak betul-betul sehat, maka kita bisa saja pingsan dan mungkin kita bisa gugur di kesemaptaan. Oke, ini prosesnya masih di kabupaten ya? Iya. Persaingannya belum di nasional. Nah ini ketika di kabupaten masuk ke tingkat provinsi dulu atau memang langsung ke nasional? Iya, jadi awalnya tuh ketika tes kesehatan, Hmm? di situ kan Kesbangpol sudah mendapatkan yang tingginya 100, ya untuk 63 atas perempuan ya? tingginya 165 Hmm? dan yang laki-laki tuh tingginya 170. Nah, setelah itu besoknya Kesbangpol provinsi datang untuk menyelesaikan kami, kemudian dipilih 2 orang, satu pasang yakni satu putra dan satu putri Hmm? untuk mengikuti verifikasi tingkat provinsi di Kupang. Hmm? Jadi setelah dari provinsi di Kupang, Setelah dari seleksi di hmm? provinsi, baru itu kan terdapat 22 ibu kota Hmm? kabupaten kota kan. Eh, Jadi dipilih 3 pasang, yakni 3 putri dan 3 putra. hmm? Setelah itu kami diseleksi lagi Berarti dibawa dipilih ke tiga nih ya, dipilih nasional. tiga ya. Iya, dipilih Dan tiga ini pasang. Merlin masuk dalam 3 besar itu. Iya masuk. Dari mana-mana saja kalau boleh tahu. Dari Sika, Hmm? dari Nagekeo, terus dari Sumba Barat dan dari Flores Timur. Hmm? Oh, yang satunya tuh eh, Dari dari mana kalau boleh tahu? Pasti lupa. Pokoknya ada dari salah satu kabupaten di NTT lah ya. iya, Jadi itu Malaka, dari hmm, Malaka. dari Melaka yang dipilih. Yang ternyata pas seleksi di nasional itu yang terpilih hanya hanya 2 orang atau Hmm? 1 pasang, yakni yang dari Sika dan saya.
Jadi prosesnya cukup panjang ya. Iya. Oke, baik pendengar yang lagi didengar di Facebook, kita masih berbincang bersama. Ini panggilnya Merlin atau Anggraini atau Siap, nama panggilan saya Merlin. Merlin saja ya? Iya. Ada yang pernah panggil Anggraini? Tidak. Tidak pernah ya. Sudah pernah tanya mama pernah kok nama saya nama Merlin Anggraini ini nama dari siapa? Pernah tanya belum? Eh, belum sih. Oke, nanti pulang dari sini coba tanya. Ini jangan sampai nama berkat nih ya dikasih oleh orang tua. Biasanya kan diambil dari sini, dari sana gitu kan keinginan dari orang tua. Nah, ini kita masih berbincang terkait dengan cerita di balik seragam Paskibraka Nasional. Kalau mau dibilang mendapatkan satu apa ya berkat yang luar biasa terpilih. Merlin sangka atau tidak? Kayaknya di antara mereka sayalah yang paling dipilih. Awalnya saya tidak sangka bisa sampai nasional. Cuma ketika latihan itu saya dimotivasi oleh pelatih saya sehingga saya juga berniat dan uh, uh, ber- bertekad untuk mau masuk nasional. Oke. Jadi ketika nama diumumkan menjadi salah satu paskibraka kabupaten yang eh, menjadi paskibraka nasional, rasanya bagaimana? Saya saja kalau mau di ini sekarang aja merinding gitu kan, apalagi kalau Merlin ada di sana. Awalnya tuh saya tidak sangka bisa lulus. Kemudian saya juga pastinya senang serta bangga dan tidak lupa saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya bisa lolos sampai sana itu campur tangan Tuhan juga. Oke. Memang dari dulu cita-cita pengen jadi polwan atau menjadi kowat atau menjadi apa? Iya, awalnya saya ingin menjadi polwan. Poluan ya, berarti sudah ada basic lah, sudah ada kekuatan besar nih, nasional nih bos, oke? Nah Merlin, ini bicara soal namanya, biasanya kan anak-anak muda yang tinggi, cewek atau cowok tuh, kalau mau ikut paskibraka tuh, mau dipilih mereka tuh kayak, tak usah lah, orang timur, buat apa, buat capek-capek diri lah. Merlin mau sampaikan apa buat teman-teman yang punya postur yang maksimal, tapi mereka tidak memanfaatkan itu? Eh, yang mau saya sampaikan tuh ketika kalian memiliki peluang, maka cobalah. Tidak salahnya untuk kita mencoba dan jangan sampai memang kita beruntung di bagian sana dan jangan pernah takut untuk bermimpi karena saya juga awalnya tidak nyangka soalnya saya ini orangnya pemalu terus menakut dan cuma karena saya memiliki postur yang ideal maka saya di situ memiliki tekad untuk masuk. Bagi anak-anak, khususnya buat cewek dan cowok ini yang masih muda, insecure mereka tinggi sekali. Apa yang mau ini Merlin sampaikan? Menurut saya tidak usah kalian insecure karena semua tuh sempurna di mata Tuhan. Terus mari kita melawan rasa insecure kita dengan bersyukur karena Tuhan telah memberikan kepada kita tuh harusnya kita kembangkan dan jangan kita insecure terus. Terima kasih, ini keren sekali nih. Bagi anak-anak muda, dengarkan suara dari kakak Merlin ini melambangkan bahwasanya cewek-cewek zaman-zaman sekarang jangan pernah patah semangat, jangan pernah insecure. Karena kalian kalau insecure berarti kalian tidak bisa merubah diri kalian. Kalian tidak bisa berkembang dengan apa yang kalian miliki. Nah kakak Merlin ini bicara soal namanya menjadi salah satu paski-bra nasional. Ketika sampai di turun dari pesawat sampai di tempat pertama kali asrama tempat latihan, apa yang Merlin eh, apa ya punya kekuatan apa itu? Mental otomatis lah ya, harus benar-benar ini dari seluruh Indonesia nih ya. Merlin siapkan apa itu? Peluru apa agar supaya Merlin bisa sampai di nasional dan bisa bertahan? Kan itu juga dipilih lagi kan di sana. Ada yang menjadi cadangan, ada yang ikut saja tapi cadangan, tidak diikut sertakan. Kaki pernah dengar seperti itu sih sebenarnya kalau di nasional. Merlin punya kekuatan senjata apa sih? uh, yang menjadi pegangan saya yakni Tuhan sudah membawa saya ke sana, sudah pasti Tuhan tidak akan mau memalukan saya. Jadi saya yakin ketika saya di Jakarta pasti Tuhan memiliki rencana yang baik. Jadi ketika saya sudah sampai di sana, saya harus maksimalkan soalnya saya telah mengalahkan banyak orang. Untuk itu saya tidak boleh mengecewakan orang-orang yang telah saya gugurkan sebelumnya. Oke, oke. Kalau boleh tahu Merlin, orang tua papa mama orang dari mana? Asal dari mana kalau boleh tahu? Bapak dari Pantar, Alor, terus mama dari Bali. Dari Bali ya. Oh, ini kolaborasi yang luar biasa ya. Oke, dan sore ceria, kita masih bersama dengan kakak Merlin Anggraini Mauzali selaku anggota Paskibraka Nasional dari Kabupaten Alor yang hadir di studio hari ini. Dan kakak Merlin bicara soal namanya Paskibraka nih, seberapa besar nih arti seragamnya? Ini kita belum masuk di tengah-tengah dulu ya. Ketika latihan itu kan belum pakai seragam gitu kan? Iya. Kayaknya kapan pakai seragam ini? Arti dari seragam untuk Merlin apa sih?
Bagi saya itu merupakan pakaian kebanggaan bagi kami. Jadi ketika kami menggunakan seragam itu juga suatu tanggung jawab besar kepada kami. Di situ ketika kami menggunakan itu sudah identik sekali dengan paskibraka. Jadi kami juga harus menunjukkan disiplinnya kami, tekunnya kami dalam berperilaku. Oke, Melin, kalau ketika pada saat sudah sampai di asrama tempat latihan, itu digodoknya berapa hari tuh sebelum masuk dalam, kan otomatis kan ada pelatihan pengenalan pertama, itu kan otomatis bukan baris berbaris saja di dalamnya. Iya. Itu kan pelajaran-pelajaran etika, attitude, cara bertutur kata, cara wawasan kepancasilaan juga ada di situ, mengenali undang-undang dasar. Nah ini dari kakak Melin sendiri pertama kali masuk ke dalam dunia paskibraka itu prosesnya mudah atau memang ya sudahlah ini makanannya Merlin lah ya kayak gini. Eh, Bagi saya pas latihan di Jakarta Hmm. itu sudah tidak terlalu susah bagi saya karena saya telah melewati latihan di Kalabahi itu hampir sama dengan di Jakarta. Jadi itu Hmm. sudah menjadi bekal saya Hmm. untuk latihan di Jakarta. Nah, untuk prosesnya itu pertama kami dilaksanakan pembelajaran aktif selama 7 hari. Hmm. Kemudian dari tanggal 25 sampai 28 itu kami latihan dengan pelatih. Itu latihan di lapangan. Kemudian tanggal 28, 28, 29 itu kami sudah gabung dengan Pas Pampres. Kemudian kami latihan gabungan dan sampai tanggal 11 Agustus itu kami Hmm. pindah ke hotel dan kami mulai latihan di istana. Oke, berarti berapa hari di asrama kalau boleh tahu? Di asrama Di hampir ya kurang lebih 1 bulan. bulan ya di Iya, karantina. Ada karantina khusus untuk kalau ada proses belajarnya kan ada yang paskibraka untuk PBB-nya sendiri, iya. terus ada ilmunya sendiri. Itu dibagi seperti apa? Boleh diceritakan agar supaya adik-adik yang mungkin sampai di nasional nanti di tahun-tahun berikutnya tidak kaget, tidak bingung gitu kan. Mungkin boleh dikasih schedule untuk latihannya mungkin pagi jam berapa? Jam 5 udah sudah standby atau jam 4 sudah harus di sana ada jam 10 sudah belajar pendidikan gitu kan. Mungkin bisa dikasih schedule-nya seperti apa? Baik, jadi rutinitas kami itu yang Hmm. pertama kami bangun jam 4. Hmm. Setelah itu kami melaksanakan ibadah sesuai keyakinan kami masing-masing. Hmm. Di situ dari jam 4 sampai jam 4 eh, 4 lewat itu kami Hmm. melaksanakan ibadah. Kemudian jam 5 lewat 15 kami mulai olahraga pagi. Hmm. Setelah itu waktu sisanya kami bersiap-siap untuk melaksanakan makan pagi. Hmm. Itu siap-siapnya tuh waktunya 15 menit saja, 15 atau 10 menit. Kalau terlambat Kalau terlambat nanti ada kami hukuman. kan baris, jadi Hmm. kami sikap jongkok semua. Jadi tunggu kawan yang belum siap. Oke. Ada juga yang sering terlambat. Iya ada. Ada ya. Tapi kalau Merlin tidak pernah lah sejauh ini. Tidak. Yang selama di sana tidak pernah terlambat. Eh, Pernah 1 kali saja. Itu karena apa terlambatnya? Karena kita kan sekamar ada 2 orang, jadi Hmm. kita harus tunggu. Antrian, Iya. oke. Jadi terus kalau misalnya kawan kamar belum keluar, maka kita harus tunggu soalnya jiwa korsa kan, supaya pas turun tuh nanti pelatih akan pamong akan tanya mana kawan kamarmu. Jadi kita harus sama-sama berdua turunnya, tidak Oke. boleh sendiri-sendiri. Jadi kalau kawan terlambat masih di dalam kita juga tunggu. Iya, Salahnya dia juga salahnya kita gitu. iya, Jiwa korsa ya. Oh ya ya ya. Oke. Berarti ini mengajarkan bahwa kebersamaan, ya iya, kan? Berarti tidak boleh meninggalkan sesama kita se-Indonesia dalam iya, satu kamar satu kubuk itu tidak boleh meninggalkan kubuk sendiri gitu kan. Oke, iya. mengajarkan bahwa kita harus menjaga NKRI. Dan proses belajarnya apa saja kalau selain dari PBB? Itu pembelajaran aktifnya itu Hmm. eh, dari sekolah kedinasan itu Hmm. datang. Oke. Jadi kami dikasih tahu tips-tipsnya untuk masuk, terus dikasih tahu juga sertifikat paskibraka itu bisa masuk ke sekolah ini atau tidak. Kemudian kami belajar juga tentang Indonesia, serta kami belajar tentang budaya kami. Jadi kami pergi ke Taman Mini, di situ ada rumah adat, yakni kami mempresentasikan tentang rumah adat kami. Situ kan semua lengkap se-Indonesia ya. Iya, Jadi masing-masing daerah memperkenalkan budayanya agar supaya
banyak orang juga saling mengenali. Jadi punya teman dari Medan, punya dari Kalimantan, berarti sama-sama mengedukasi, Iya. memberikan apa yang ada di kabupaten Anda masing-masing, daerah masing-masing. Oke lah. Dan ketika sampai di sana, sekamar dengan siapa kalau boleh tahu? Dari kontingen mana? Sekamar dengan Zalfa dari Sulawesi Barat. Itu di TRW. Kalau di hotel itu saya sekamar dengan Beatrix dari Maluku Utara. Nah, ini kalau bicara soal namanya kan otomatis kalau ketika pada saat orang-orang baru kita bertemu, pasti kan mau mau bicara juga canggung. Iya. Apalagi kalau kita punya kebiasaan yang tidak oke lah, suka bergaul tapi jarang untuk awali duluan pembicaraan itu kan agak rumit. Nah, ketika sampai di sana, caranya Kakak Merlin seperti apa sih sebenarnya? Awalnya saya mulai tanya dari nama mereka, terus tanya asal provinsi, dan kemudian masuk ke topik-topik tentang paskibraka, yakni kita mulai tanyakan, kayak kita kan saling banyak merasa penasaran, jadi kita mulai cerita kayak, kira-kira besok nih kegiatan apa ya? Dari situ saya mulai ambil topiknya. Kemudian saya agak sedikit keberatan karena harus berbahasa yang baku, jadi awalnya saya tidak terlalu bisa, cuma ketika di sana saya mulai berlatih untuk berbahasa baku agar bisa dipahami oleh teman-teman lain. Di alur sini kan kalau bilang enggak kan orang harus, ini Timor juga Iya, pakai enggak lagi ya kan, iya, oke. Tapi mau tidak mau situasi dan kondisi mengharuskan kita harus baik, oke, saya dari Alor, terus iya, Anda dari mana gitu, lucu gitu. Tapi mau tidak mau harus membiasakan gitu iya, kan. siap. Oke, ini kalau sampai di Jakarta menjadi salah satu paskibraka nasional yang dipilih, kebanggaan dari kita semua dari NTT. Nah, ketika Merlin sampai di sana, proses latihan pernah Merlin merasa lelah, merasa capek, merasa kayak aduh kayaknya sudahlah runtuh sudah. Saya pernah merasa lelah, tapi itu tidak menjadikan saya untuk tambah turun semangatnya. Saya juga memikirkan tentang kawan-kawan saya yang telah saya Kalahkan semuanya ya. kekalahkan. Kemudian saya juga pikir tentang pelatih saya, tentang kabupaten, provinsi saya. Jadi ketika saya rasa capek, saya curhatnya ke Tuhan. Terus saya mulai berdoa dan kembali semangat lagi untuk menjalani latihan besok. Oke. Ketika Merlin mendapatkan apa ya, mau dibilang kebanggaan menjadi seorang paskibraka nasional, dan Merlin sudah sampaikan bahwa ya saya harus buktikan. Inilah Merlin yang kalian pilih dan tidak salah pilih orang dan gitu. Merlin masuk di apa? Di 17 atau 8 atau Saya masuk di pasukan 17 main pagi. main pagi? Iya, Di barisan keberapa kalau boleh tahu? di saf ketiga paling Tiga, terakhir, paling tiga belakang. paling belakang ya. Iya, Itu pagi itu kan memang benar-benar dipilih orang yang benar-benar fisiknya kuat. Beda dengan sore, ya kan? Kalau iya. kalau sore itu kan mungkin matahari sudah mulai terbenam dan lain sebagainya, mulai agak redup. Nah, itu pembagian dipilihnya pagi dan sore itu seperti apa? Baik, jadi pas awal latihan dengan pelatih itu kami disuruh berpasangan. Kemudian dibagi di sini dibagi kiri kanan baru langsung ditentukan. Yang di sebelah kiri itu tim A, yang sebelah kanan itu tim B. Setelah itu kami latihan-latihan dan kami juga sudah gladi bersih. Kemudian 3 jam sebelum upacara itu baru ditentukan mana yang ini pasukan pagi dan pasukan sore, kemudian ditentukan juga yang di bagian pembentang, pembawa baki dan lain sebagainya. 3 jam setelah itu? Iya, 3 jam Oh, maksudnya 3 jam sebelum untuk mau mau upacara. upacara? Iya, baru ditentukan. Oke, oke. Tapi kalau yang untuk pembawa benderanya sudah ditentukan atau Belum, belum 3 jam juga? juga. 3 jam juga? Iya. Tapi berarti semuanya latihan yang sama prosesnya. Iya, jadi selama latihan itu kami dicoba semua. Jadi kami harus bisa di semua posisi. Oh iya. Itu ketika otomatis Merlin juga pernah membawa baki dong kalau begitu latihan. Untuk latihan saya belum sih. Oke. Saya pas tapi kami semua yang perempuan itu sudah diajarkan naik dan turun tangganya. Hmm. Jadi ketika kami dipilih untuk jadi baki juga kami sudah bisa. Oke. Berarti ada beberapa dibilang beberapa paski ini sudah dilihat lah ya untuk Iya, mentalnya masuk di pasukan 17 dan 8 ini, berarti di 8 itu yang benar-benar disenter agar supaya bisa siapa yang membawa baki atau yang menerima atau yang mengibarkan ya. iya. Oke. Dan bagi adik-adik nih yang kalau pengen mau jadi paskibraka nasional atau paskibraka kabupaten atau provinsi, apa yang harus disiapkan sih dari Merlin?
Baik, yang pertama tuh tentunya niat. Hmm. Soalnya kan kita latihan di situ kami kalau misalnya betul-betul tidak niat maka bisa saja kita langsung putus asa. Jadi kita tidak lanjut. Kemudian yang kedua itu harus disiapkan fisik kita, yakni dari lari, push up, sit up, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada eh, pengetahuan kita itu juga harus diasah, soalnya ada tes TIU-TWK dan kalau di nasional itu ada tambahan tes psikotes. Di situ ada 3 sesi. Kemudian yang terakhir tuh rutin latihan dan serta andalkan Tuhan. Gitu. Ini bagi adik-adik yang pengen jadi paskibraka, jangan oke lah kalau tidak sampai nasional minimal di kabupaten juga ikut agar supaya menambah pengalaman. Tadi sempat Kakak Merlin sampaikan bahwasanya dengan sertifikat yang didapat dari paskibraka nasional ini bisa di beberapa sekolah. Nah, Kakak Merlin sudah terbesit dalam kayaknya saya tamat sekolah SMA abis ini saya mau ke sini deh. Ada? Eh, Sempat terlintas pada saat dari guru pembimbing yang coach yang ada di sana memberikan arahan ketika Merlin menjadi salah satu bagian dari Paskibraka Nasional, ada beberapa bidang studi atau kampus yang bisa digunakan agar supaya bisa sekolah di situ. Apa yang terlintas di pikirannya Kakak Merlin? Sekolah di mana? jadi saya tetap memutuskan untuk di Akpol walaupun untuk sertifikat di Akpol itu Diperlukan. tidak terlalu diperlukan, tapi saya tetap bertekad untuk mau masuk Akpol. Oke, kalau Unhan pengennya kayak Ibu Kowa terus ada juga sekolah apa ya mm, sekolah seperti kayak kepemimpinan kedinasan di PDN pasti habis oh ya ada plan B nggak? Iya ada, Hmm? saya juga kepengen kedokteran, Amin. kemudian IPDN juga. Oke, amin amin amin. Iya. Tiga plan. Yang paling pertama adalah kepengen jadi akpol salah satu abdi negara juga. Amin lah diaminkan agar supaya bisa masuk. Kalaupun Tuhan mengizinkan ya, ada plan B, plan C juga. Iya. Dan menjadi dokter ya. Iya. Oke. Dan semoga semua jadi bisa jadi akpol, bisa jadi dokter juga. Bisa lah sekolah sambil kerja lah ya. Amin Iya, amin lah ya. Dan Kakak Merlin bicara soal namanya kesuksesan. Kalau Kakak Merlin sendiri, sukses itu apa sih menurut dari Kakak Merlin? menurut saya sukses berarti kita bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain, serta kita juga bisa berhasil yakni membanggakan orang tua, kita bisa membalas budi orang yang telah berjasa bagi kita, serta kita juga bisa uh, berguna bagi orang lain. Amin. Dalam artian sukses itu bukan menjadi kaya raya sih Ya, sebenarnya ya. Sukses membanggakan orang tua itu sudah menjadi salah satu hal yang kebanggaan itu menjadi apa ya? Harta kekayaan orang tua. Aduh, saya senang anak saya bisa berdiri di sana. Nah, betul. kalau bicara soalnya paskibraka nasional, berbeda dengan mungkin di kabupaten, di provinsi. Ketika menggunakan seragam paskibraka di pagi itu, apa yang Merlin rasakan? Sempat nangis atau setelah mengibarkan bendera berdiri tegap tapi air matanya jatuh? Siap. Jadi awal sebelum kita bertugas itu air mata saya sudah mulai jatuh soalnya tiba-tiba saya keinget orang tua saya. Jadi setelah itu pas menggunakan pakaian PDU itu dan mau melaksanakan upacara itu, tentu itu sangat menjadi beban bagi saya karena ini tugas yang sangat lumayan berat karena kalau kita salah berarti itu sangat fatal. Kemudian ketika saat setelah habis penugasan itu kami semua menangis soalnya kami bisa mengibarkan bendera yang selama ini kami telah menjalankan latihan selama kurang lebih 30 hari dan itu sangat suatu kebanggaan bagi kami semua. Lah, good job. Dan ketika sudah selesai mengibarkan, bukan lega sih sebenarnya, masih ada beban lagi di dalamnya kan gitu kan. Iya, Sorenya masih ada teman-teman lagi gitu kan. iya. Ini menjadi jiwa korsa lagi ya kan. Nah, ketika semuanya sudah selesai mengibarkan bendera, menurunkan bendera, kalian seperti apa sih? Maksudnya, euforia kalian kan kita cuma hanya bisa nonton dari TV kan. Nah, Iya. kalian yang merasakan langsung entah dengan komandan kalian, dengan coach-coach kalian juga yang di sana gitu kan, maupun tempat yang kayak contoh habis latihan ada yang mengurus makan kalian juga saling mensupport urut kaki dan kepala dan lain sebagainya. Ketika selesai itu kalian bagaimana sih di sana? Setelah selesai itu kami berpelukan soalnya kami sangat senang dan juga lega karena
pengibaran dan penurunan telah dijalankan dengan baik. Nah, dari situ habis itu kami sempat menangis bersama juga. Terus kami yel-yel. Oke, Kami yel-yel, habis itu baru kami istirahat dan malamnya ada perjamuan di istana. oke, itu pertama kali menginjakan kaki di istana ya. Ya. Apa yang Merlin rasakan nih? Kayaknya semua orang jadi bukan apa ya, orang timur lagi iri lah gitu kan. Kok Merlin sendiri yang bisa masuk nih anak paskibraka nih. Jadi Merlin pertama kali menginjakan di istana negara, apa yang Merlin mau dalam hati? Saya bisa sampai nih ternyata ya. Ini bukan Iya. mimpi gitu kan. Merlin apa yang rasakan di sana? Awalnya tuh kayak wow, dari panjangnya proses akhirnya saya bisa masuk juga ke istana yang awalnya saya tidak menyangka bisa sampai di nasional. Kemudian pas injak pertama tuh rasa sedikit takut juga sih soalnya Ya baru namanya, pertama kali namanya masuk. istana ya, Iya. oke. Habis itu senang juga serta bangga karena bisa masuk menjadi orang kedua yang masuk ke istana di keluarga saya. Biasa nih. Nah, ketika momen sudah selesai pengibaran dan lain sebagainya, masuk di Istana Negara dan juga ada lagu-lagu yang dinyanyikan, dikumandangkan di Istana Negara dari NTT juga ya kan, Iya. kebanggaan luar biasa. Momennya bersamaan dengan Kakak Merlin di sana. Pasti haru juga, aduh. Ini lagu-lagu NTT, ini lagu saya nih ya kan. Nah, Merlin bicara soal namanya Paskibraka, momen yang paling berkesan ketika Merlin di sana. Masih ingat kan, momen apa yang paling kayaknya yang tidak bisa dilupakan? Memang banyak sih semuanya, memang berkesan semuanya. Iya. Ya kan tidak semua orang bisa sama seperti Merlin lah rasakan. Nah, ketika Merlin sampai di sana, momen yang paling berkesan tuh apa sih? Yang paling berkesan tuh yang pertama pada saat pengukuhan saya bisa bersalim tangan dengan Ibu Megawati. Kemudian saya juga bisa melihat presiden secara langsung dan saya bisa menginjakan istana itu kayak suatu kebanggaan bagi saya dan juga bagi orang tua saya. Serta saya juga bisa melihat dan mengetahui serta mendengar penjelasan langsung dari sekolah kedinasan itu kayak itu tidak akan bisa terulang lagi sih untuk saya. Oke, ini pelajaran hidup positif ya mau dibilang ya bagi Iya. anak-anak muda dan ini Merlin yang merasakan sendiri. Nah ini Merlin mau sampaikan apa buat anak-anak muda nih? Tadi kalau bicara soal namanya mengikuti paskibraka dan lain sebagainya. Kalau bicara soal anak muda juga harus bisa menjaga attitude, etika agar supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Eh, Anak-anak yang malas sekolah nih, Merlin mau sampaikan apa? Kalau bicara soal namanya ikut paskibraka otomatis harus sekolah dulu kan? Iya. Nah ini orang tua mereka tuh mampu gitu kan. Orang tua mereka mampu untuk bisa kasih sekolah dong lah begitu. Tapi dong presiden so ada juga mau ikut buat apa lah. Mau sekolah juga ujung-ujung ada paket A, paket B, paket C. Merlin mau sampaikan apa buat anak-anak yang memang tidak mau untuk di dunia pendidikan lah? Yang mau saya sampaikan itu kalian harus tahu bahwa pendidikan itu sangat penting dalam hidup kita. Kemudian kesempatan yang ada yakni kalau misalnya orang tua kalian mampu untuk membiayai kalian sekolah, maka pergunakanlah itu dengan baik karena banyak orang yang kepengen sekolah cuma mereka tidak bisa melanjutkan sekolah mereka karena biaya dan lain sebagainya. Serta kalian harus tahu kalian tuh menjadi kebanggaan bagi orang tua kalian. Maka banggalah juga kepada diri kalian karena banyak tanpa kalian sadari banyak orang yang membanggakan kalian. Oke, kurang lebih hampir 1 jam di menit 49 lepas dari pukul 15. Ini bicara terus akan habis-habis serius karena ini masih banyak sekali yang belum kita korek dari Kakak Merlin. Kalau mau dibilang pengorbanan, ketika pengorbanan terbesar dari Kakak Merlin yang harus ditinggalkan demi paskibraka nasional yang kemarin ini apa? Kayaknya Merlin kemarin mau ikut kegiatan apa dan harus tinggalkan? Atau ada Eh, acara keluarga yang benar-benar harus Merlin ikut tiba-tiba dipilih menjadi paskibraka terus Merlin pasrah dengan oh sudahlah saya ikut paskibraka atau ada mungkin apa ya kayak pertandingan-pertandingan atletis atau mungkin ada perlombaan mata pelajaran kah atau apa? Kalau untuk perlombaan sih tidak ada, soalnya mereka dari sekolah tuh sudah tahu saya ikut paskibraka, maka mereka memfokuskan saya di paskibraka saja. Cuma yang tidak sempat itu saya kebetulan BP persisten, jadi saya tidak pelayanan selama beberapa bulan karena ikut paskibraka. Oke, itu kerendahan Tuhan yang luar biasa ya. Dan ini menarik bagi anak-anak muda agar supaya bisa mencontohi apa yang Kakak Merin lakukan mau di sekolah. Ini membagikan waktu ketika pada saat kegiatan-kegiatan itu seperti apa? Merin bagi waktu untuk kayak contoh kan dari Februari kemarin latihan paskibraka kan untuk Iya. rutinitas untuk mau coba menjadi paskibraka nasional. Ini membagikan waktu seperti apa? Jadi pada waktu latihan itu juga bertabrakan dengan
ulangan. Jadi yang saya lakukan itu subuh itu saya sudah mulai belajar karena kan kita ulangannya dan belajarnya 3 mapel kan. Jadi saya mulai belajar subuh. Cuma kalau tidak sempat itu mungkin pulang sekolah, oh maaf, pulang sekolah kan latihan. Jadi setiap malam itu saya belajar. Kemudian kalau misalnya latihannya jam 3, maka sebelum jam 3 itu saya sempatkan diri untuk belajar mengerjakan tugas agar tidak terlalu terlambat juga. Jadi ada jadwal schedule yang Iya. dibuat sendiri oleh Melin ya. Dari orang tua khawatir atau tidak? Maksudnya untuk membagikan waktu Melin kan baru dari kelas 1 ke kelas 2 ya kan, takutnya mengganggu sekolahnya Melin. Melin sampaikan apa buat orang tua? Tidak lah, saya masih bisa untuk sekolah, membagikan waktu belajar dengan ekskul lah gitu kan. Nah ini Melin sempat bicara sama orang tua atau memang mama juga mensupport atau papa juga mensupport? Awalnya tuh orang tua saya sempat ragu juga soalnya Iya, full latihan kan, latihan. jadi takutnya ini nilai nanti turun. Tapi karena saya bisa membuktikan dengan nilai ulangan saya stabil, jadi orang tua juga tidak meragukan itu. Amin lah, berarti ini anak-anak harus mencontohi kakak Merlin kalau mau mencapai satu target keinginan harus meyakinkan ya agar Iya, supaya orang tua jangan oh ya anak saya bisa lah bisa tapi kadang-kadang tahu kata orang Timur sendiri apalagi juga orang Bali juga agak keras gitu kan mau dibilang disiplinnya itu iya, harus benar-benar kalau memang A harus A jangan sampai Z orang tua larang untuk pacaran dia iya. ada larang ya Disuruh tuh fokus belajar dulu. fokus belajar dulu ya, Iya. oke. Dan semoga menjadi akpol yang diimpi-impikan oleh kakak Merlin. Kalau bicara soal namanya sekolah ke depan, setelah akpol mau sekolah lagi atau tes dulu? Jadi tes dulu, saya tes dulu baru nanti kuliah. Oke, ketika di sana, ini momen-momen spesial nih di Paskibraka Nasional. Teman yang paling akrab sana nggak sama dengan Merlin siapa? Yang paling Yang akrab, paling akrab itu kawan kamar saya, yang dari Zalfa, Maluku. dari Oh, Sulawesi Sulawesi yang Barat. pertama itu, yang Iya, tim pertama itu ya. iya. Oke, itu setiap saat, setiap waktu bersamaan. Eh, Terkadang tidak juga, Hmm. soalnya kan harus berbaur. Hmm. Jadi kadang-kadang yang kami dekat sekali, cuma di lain waktu kami berbaur dengan kawan yang lainnya. Oke, tapi paling sering sama yang Sulawesi Zalfa, ini iya. ya. Oke, kalau bilang momen-momen itu bersamaan pagi pengibar yang pada saat kenaikan bendera atau Ya, kami yang satu tim, tim. satu tim ya Iya, berarti. satu tim. Oh ya, berarti makanya setiap hari sama-sama ya Iya. kan. Nah, ketika momen mau pulang, sedih-sedihnya itu bagaimana ceritanya? Kan sudah disiplin. Itu belajar disiplin itu berapa lama sih kalau mau dibilang? 1 bulan. 1 bulan juga ya. Iya. Itu ada aturan-aturan yang memang tidak boleh jam 9 harus tidur kah, jam 10 malam harus tidak. Handphone gimana? Ya, handphonenya diambil dari tanggal 14 tuh handphonenya sudah diambil sampai tanggal 17 malam baru dibagikan. 17 Agustus. Iya. Komunikasi ke orang tuanya bagaimana? Kami tidak berkomunikasi dengan orang tua juga. Nah, mamanya bagaimana? Selama beberapa dari 14 14 Juli Juli sampai 17 Agustus baru kerinduan yang dibagikan. luar biasa ya. Iya. Jadi 14 sampai 17 malam baru ada komunikasi buat Iya. siapa saja. Iya. Jadi benar-benar itu no gadget sama sekali. Iya, tidak Bagaimana pegang. rasanya? Kalian kan anak-anak muda ini menarik sekali nih. Ini kalian kan memang setiap hari, aduh, jangankan anak muda, orang tua saya tiap hari HP ini begini ya kan. Iya. Nah kalian itu tidak memegang sama sekali. Rasanya, Awalnya tuh sangat setengah mati, soalnya saya tuh biasa tidur tuh harus dengar musik. oh Cuma my. waktu itu betul-betul tidak pegang HP. Jadi waktu hari pertama tidur di Wisma itu saya tidak bisa tidur Oh, karena karena tidak pegang HP, tidak dengar musik. gelisah jadinya Iya, ya. Oke. Jadi bagaimana cara untuk kayak ini bagi anak-anak muda juga mungkin bagi regenerasi agar supaya mungkin sampai di sana tidak kaget gitu kan iya, dengan begitu kan membiasakan sesuatu yang terbiasa itu tiba-tiba hilang itu agak bisa jadi depresi, bisa stres juga apalagi kan dengan aturan-aturan yang memang lu harus begini, harus begini, harus begini. Ditambah lagi malam tidur kebiasaan dengar musik. Nah, iya. sekarang musiknya tidak ada gitu kan. Kakak Merlin, boleh sampaikan seperti apa cara mengatasinya? Saya mengatasi dengan paksa merem saja. Merem menyanyi lagu sendiri. Jadi Pamong tuh setiap malam cek kamar, jadi kami juga harus tidur. Oke. Berarti tidak ada ketahuan atau tidak kedapatan sama sekali HP yang mereka pegang. Iya, tidak. Diperiksa kopernya soalnya. Terus sebelum masuk Wisma itu sudah dikumpulkan HP, terus Pamong mengecek koper juga. Jadi tidak boleh ada makanan dan tidak boleh ada handphone. Cek kesehatan juga. Iya,
kami dicek kesehatan. Setiap hari atau setiap 2 minggu, 1 minggu atau ada Eh, rutinitas untuk pengecekan kesehatan? untuk pengecekan kesehatan itu setiap hari Sabtu, Setiap Sabtu ya? dan setiap Sabtu juga diukur berat badannya. Oh, berarti dijaga ideal juga ya, Iya, jangan terlalu banyak makan, iya, jangan terlalu kurus juga. Berarti selalu diingatkan. Ini kayak sudah masuk dalam asrama mau tes-tes yang lain ya kan juga kan kayak pengen mau jadi apa gitu. Tapi memang ini aturan yang harus diikuti oleh peserta ya. Nah, iya. ada yang mengeluh dan kayak menjadi kayak aduh Tuhan Yesus saya mau ikut les, saya mau pulang. Ada yang ada pernah kan beberapa paskibraka nasional yang mengundurkan diri gitu kan. Ada waktu timnya angkatannya Kakak Merlin. Angkatan kami ada seorang kawan saya perempuan, dia setiap malam tuh menangis. Hmm. Soalnya dia rindu orang tuanya, terus tidak terbiasa pegang HP. Tapi untungnya dia tidak memilih untuk berhenti paskibraka. Dia tetap lanjut. Oh, sempat dia mau mengundurkan diri. Iya, dia sempat mau pulang. Pulang. Itu hari keberapa kalau boleh tahu? Itu baru hari pertama, baru minggu pertama. Baru minggu pertama Iya, sudah mau pulang. iya. Kekuatan apa yang kalian berikan kepada teman kalian itu? Kita hanya memberi motivasi bahwa ke Jakarta ini tidak tidak gampang. Kita melewati seleksi yang begitu berat dan ketat serta transparan. Jadi, ayo ini kembali semangatkan dirimu sehingga sampai di pengibaran nanti. Tidak semua orang yang dapat kesempatan ini ya. Iya, Jangan sampai kan memang ada beberapa apa sih angkatan itu ada satu dua yang minta pulang karena memang yang tadi Kakak Merin cerita bahwasanya ya enak sih masuknya menjadi terpilih itu ya lu bangga tapi kalau ketika lu sudah di dalam situ tuh kebanggaan itu dulu juga tetap kayak Merlin aduh saya harus membanggakan orang tua kepercayaan teman-teman yang sudah saya kalahkan coach saya artinya itu membuat kuat ya agar iya, supaya kita menjadi salah satu anak yang terpilih dari kabupaten kita dari provinsi kita menjadi kuat dan mengharumkan nama baik dan Merlin menjaga itu. Momen hal lucu siap. apa yang paling Merit ingat ketika mungkin pada saat latihan kah atau saat makan kah atau pada saat pengibaran kah atau penurunan bendera kah? Jadi Yang paling lucu lah Merlin masih ingat. yang paling lucu tuh Hmm? ada terjadi di Wisma Putra. Hmm? Di situ Pamung dapat tangkap eh, yang kawan saya nih mereka panjat loteng untuk pergi ke kamar kawan sebelahnya. Oke. Soalnya tidak boleh karena sudah malam jadi tidak boleh ke kamar kawannya. Jadi dia melewat balkon yang di belakang kan terbuka. Jadi dia panjat loteng Hah? situ. Dan ketahuan. Iya, ketahuan. Jadi besoknya pas makan sarapan pagi itu Hmm. dipanggil. Oke. Disuruh berdiri baru disuruh ceritakan apa yang mereka lakukan kemarin. Ada juga yang seperti itu ya malam Iya, ya kayak Kakak Melin sampaikan tadi bahwasanya kalau malam sering dengerin musik. Nah ini HP juga sonde ada ya kan. Tidak mungkin kita cerita dengan teman sampai dia sudah tidur nyenyak juga kita mau cerita sama siapa ya kan. Mungkin apalagi laki-laki kan mereka iya. juga hobinya begadang jadi mungkin mau penyesuaian agak susah ya kan. Oke. Kakak Merlin di menit ke 58 lepas dari pukul 15 tinggal 2 menit lagi. Nah, ini apa yang mau Kakak Merlin sampaikan buat anak-anak muda semuanya terkait dengan prestasi yang sudah Kakak Merlin dapatkan. Terus Kakak Merlin juga mau berbagi apa sih terkait dengan apa yang sudah Kakak Merlin raih untuk hari ini? Yang mau saya sampaikan tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik itu melewati proses yang begitu panjang. Jadi jangan pernah mudah untuk berputus asa, terus menggunakan kemampuan yang kalian punya ini gunakan dengan sebaiknya karena bisa jadi ini bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain serta menjadi kebanggaan bagi suatu daerah bahkan bisa sampai ke nasional juga. Oke, baik. Itu saja apa yang mau sampaikan buat papa, mama dan juga coach kamu ataupun teman-teman kamu yang ada di Alor dan teman-teman kamu yang ada di provinsi, teman kamu yang ada di nasional nih. Tiga orang, tiga tempat nih, tiga place. Apa yang mau sampaikan? Buat teman-teman dulu lah, buat angkatan sekarang di nasional. Terima kasih telah eh, terus kompak dan juga jangan pernah lupakan kami semua angkatan 25 terus jaga komunikasi agar kita semua bisa saling mengenal terus dan mungkin kita akan menjadi bermanfaat pada saat nanti kita menggapai cita-cita kami ya menggapai cita-cita kita.
Oke, itu buat pokoknya seluruh paskibraka lah ya, Iya. Leting 25 yang ada di nasional dan mewakili teman-teman semua yang ada di Alor dan juga di provinsi. Buat coach lah sekarang. Eh, Terima kasih atas jasa yang telah diberikan. Mungkin kalau tanpa pelatih juga, saya tidak bisa sampai di sini. Maka itu saya berterima kasih banyak telah melatih saya dan telah merubah saya dari sikap pemalu, sikap tidak berani hingga menjadi Merlin yang pemberani dan tidak malu. Untuk orang tua tercinta. Untuk orang tua, saya sangat berterima kasih karena dukungan kalian dan juga telah mengusahakan apapun semua kebutuhan saya dalam paskibraka ini serta selalu memberikan semangat dan selalu mendoakan saya. Amin. Dan ini menjadi kebanggaan bukan orang tua, tetapi semua anak-anak yang ada di Alor khususnya dan semua anak-anak bangsa. Ketika Merlin mau menjadi Akpol, amin lah. Sehat terus dan jaga kesehatan ya. Dan apa yang Merlin sudah cita-citakan semoga tercapai. Amin. Sukses terus dan kita ketemu lagi lain kesempatan dengan mungkin ada prestasi-prestasi lainnya ya Kak Merlin ya. Kita ketemu lagi dan pendengar di mana saja berada yang lagi di Facebook. Selamat sore dan Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat dan selamat sore. Terima kasih. Sore. Terima kasih, baru saja Anda mengikuti